Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekpos dalam pembelajaran ilmu falak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penentuan awal Dzulhijjah 1446 Masehi dan Hari Raya Idul Adha. Kondisi astronomis di Indonesia dalam UKM Meris, waktu terbenamnya matahari yaitu pukul 18.45 untuk wilayah Aceh dan wilayah Jawa Tengah sendiri pukul 17.31 WIB. Waktu terbenamnya bulan untuk wilayah Aceh yaitu 19.18 dan 17.55 untuk wilayah Jawa Tengah. Di dalam buku PMRS juga disebutkan tinggi hilal di seluruh Indonesia, yaitu 0 derajat sampai 3 derajat. Dengan elongsi di seluruh Indonesia 5 derajat sampai dengan 7 derajat. Nah, selanjutnya untuk praktek Ru'yatul Hilal yang ada di Indonesia dengan yang minimalis, kita akan menggunakan aplikasi Stellarium. Bagi yang tidak punya, bisa mendownloadnya di Play Store maupun App Store. Kalau sudah, kita buka aplikasi Stellariumnya. Kemudian kita akan melihat pada jam di bawah kanan kita tekan, kemudian kita atur tanggal berapa yang akan kita lakukan untuk Ru'yatul Hilal. Setelah hisabul hilal yang kita lakukan dengan perhitungan yang sangat tepat, hal ini kita akan menggunakannya di Ru'yatul Hilal juga, yakni pada bulan Mei dan tanggal 27. Kemudian kita atur pukul berapakah Ru'yatul Hilal dilakukan, tentunya pasti sore hari atau menjelang maghrib. Hal ini kita atur pukul berapa, yaitu pukul 17 sebelum matahari terbenam, yakni kita atur, kita lihat mataharinya. Kemudian kita atur menit untuk melakukan pergerakan matahari yang terbenam, yakni harus di bawah ufuk yaitu 0 derajat. Kita tekan sampai matahari mencapai garis 0 derajat. Hal itu menandakan bahwa matahari sudah terbenam. Nah, kita melakukannya dan memantau hilal sebelum matahari terbenam di 0 derajat. Sampai di 0 derajat, kita akan melihat sebuah hilal yang ada di kanan matahari di dalam aplikasi Stellarium. Kita lihat matahari sudah menunjukkan terbenamnya yaitu di bawah 0 derajat. Terus kita lihat bulan berada di derajat berapa pada pukul 17.45. Hal ini bulan menunjukkan ketinggian bulan yakni 1 derajat, 30. Hal ini menunjukkan bahwa esok hari adalah sudah bulan Dzulhijjah karena hilal sudah terlihat. Nah, seperti inilah gambaran Ru'yatul Hilal yang ada di lapangan kalau kita menggunakan teleskop. Hilal bagi Muhammadiyah atau perhitungan awal bulan Komariah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tahapan menentukan Injat 5. Injat 5 ialah posisi matahari dan bulan pada satu bujur astronomis, serta menghitung posisi bulan ketika matahari terbenam pada terjadinya konjungsi. Adapun rumusan Injat 5 yaitu ELN 1 dikurangi ALB 2 dibagi
kurang buka 2 A lebih 2 dikurangi A lebih 1 kurang tutup dikurangi kurang buka A elemen 2 dikurangi E elemen 1 kurang tutup 2 plus C. File ini dalam keterangannya A lebih adalah apparent longitude bulan. Jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptia diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptia atau bisa dinamakan garis bujur bulan. Dan ALM ialah ekliptia langit matahari atau jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptia. Dan J1 ialah jam saat nilai ELM lebih besar daripada ALB. Simbol itu adalah simbol lebih besar. Kemudian ketentuan lintang astronomi dan bulan. Ketentuan lintang astronomi bulan dan matahari. Nah, untuk menentukan nilai data yang kita perlukan ialah data 1, ELM harus lebih besar dari ALB. Data 2, yaitu ALB harus lebih besar daripada ALM. Nah, untuk menentukan nilai data di atas, baik 1 maupun 2-nya, sesuai komponen yang diinginkan, kata kuncinya ialah cari FB terkecil. FB ialah besar atau lurus piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Nah, FB terkecil ini pastinya akan kita cari pada data bulan di ephemeris yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama 2025. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana sih untuk menentukannya. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke data, kita buka dulu ephemeris untuk mencari FB terkecil. Sebelum ke perhitungan J5, sebenarnya ada perhitungan konfirmasi tanggal Hijriah ke Masehi. Karena ingin mempersingkat durasi, kita cari FB terkecil 1 bulan sebelum Dzulhijjah. Kita buka di bulan Mei karena bulan Dzulqa'dah ialah bulan sebelum Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan bulan Mei. Untuk mencari FB terkecil, biasanya angkanya yaitu 0,00. Yang 0 depannya paling banyak, itu yang terkecil. Begitu ya. Nah, untuk konfirmasi tanggal Hijriah, sebenarnya itu ada perhitungannya seperti ini terlebih dahulu sebelum kita mencari FIB terkecil. Karena kita menyingkat waktu, maka kita cari FB terkecil aja di bulan Dzulqa'dah. Karena untuk mencari data 1 dan data 2 ini, kita harus mencari FB terkecil itu untuk menjadi patokan. Nah, FB terkecil pada bulan Mei bertepatan pada tanggal 27 Mei, yaitu dengan nilai 0,00174. Ini yang terkecil kenapa? Karena kalau kita cari ke atasnya lagi, ini nilainya akan semakin besar. Nilai di data bulan akan semakin besar. Begitu juga nilai yang di bawahnya, nilai FB terkecil ini. Nilai ke bawah akan semakin besar di bulan Dzulqa'dah. Nah, berarti ini tepat bahwa ini nilai terkecil FIB. Gitu ya. Nah, untuk melengkapi data 1, ELM harus lebih besar dari ALB. Nah, kita tahu bahwa ALM ialah nilai garis bujur matahari. Nilai garis bujur matahari tidak mungkin kita mencari data di daerah bulan. Kita harus mencari data di daerah matahari. Tapi ditentukan dulu bahwa tadi FIB terkecil adalah 174 pada pukul 3. Ini menjadi patokan untuk mencari data di data matahari, yaitu pukul 3. Nah, ELM harus lebih besar dari ALB. Nilai ALM yaitu 66 derajat 05 menit 49 detik. Untuk melengkapi data yang ada di sini, yaitu ini. Dan ALB harus lebih besar dari ALB. ALB adalah data yang FB terkecil tadi, yaitu ini 66 derajat
03 menit 17 detik. Dan kita akan masukkan ke data LB1. Begitu. Kemudian, untuk melengkapi data 2, ALB harus lebih besar daripada ELM. Hal ini, data 2 yaitu 1 jam setelah maupun sebelum data hari FB terkecil tadi, yaitu pukul 3. Berarti kita menggunakan setelahnya karena LB di sini adalah yang paling besar, yaitu 66,40 menit 59 detik. Yaitu kita masukkan ke data dan kita menemukan angka berikut ini. Dan J1 adalah jam 3, yaitu nilai terkecil dari FB bulan. Angka berikutnya kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah yang ada di sini, yang saya tunjukkan tadi di slide kedua. Kemudian kita masukkan dan menjadi rumusan seperti ini. Bisa dicermati dan bisa dihitung sendiri karena saya tidak akan menghitung secara rinci menggunakan kalkulator karena ini pertambahan dan pengurangan pembagian biasa. Di kalkulator kalian sendiri pasti juga sudah bisa. Nah, hasil injek timak di atas menunjukkan jam GMT, maka harus diubah ke WIB dengan cara plus 7 sehingga injek timak di tanggal 29 Dzulhijjah terjadi pada pukul 10.17 menit 4,56 detik atau pukul 10:17 WIB Selasa 27 Mei 2025 jelang Dzulhijjah. Jadi prediksi awal bulan menurut mazhab Hisab Wujudul Hilal bagi Muhammadiyah dan mazhab yang mengedepankan ruqyat dan imakan ruqyat bagi NU dan pemerintah, hal ini menemukan kesamaan baik lewat hisab maupun ruqyatul hilal bahwa awal Dzulhijjah ialah 28 Mei 2025 dan Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025 bertepatan pada hari Jumat. Sekian, terima kasih.